بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا بنت أمين الله، السلام عليك يا بنت صفوة الله، السلام عليك يا حبيبة رسول الله، السلام عليك يا قرة عين الرسول، السلام عليك أيتها البتول، السلام عليك يا أم الحسنين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك يا أم أبيها، السلام عليك يا فاطمة بنت محمد الزهراء، ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji hanya milik Allah, dan hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Karena itu bilangan manusia yang bersyukur hanyalah sedikit menurut Allah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Kita mohon dari Allah di malam yang bahagia ini agar kita tergolong dari mereka orang-orang yang sedikit yang mensyukuri nikmat Allah. Malam ini Allah berikan kepada kita satu anugerah besar sehingga kita bisa kumpul bersama untuk duduk dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini akan kita penuhi dengan zikrullah, zikru Rasulillah, zikru ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Dan ini merupakan anugerah Allah yang besar, yang kalau kita syukuri pasti Allah akan menambah kepada kita kenikmatan demi kenikmatan sampai kita ketemu kelak kepada sumber pemberi nikmat Allah Azza wa Jalla. Malam ini kita memperingati hari kelahiran kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Malam ini kita memperingati kelahiran manusia yang paling dicintai Rasulullah, yang mana Rasulullah gembira saat menerima kelahirannya. Pertama-tama saya ucapkan selamat bahagia pada semua pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, bahwa besok 20 Jumadats Tsaniyah adalah hari milad
Fatimah Az-Zahra bintal Habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kita semua yakin bahwa Rasul gembira saat menerima Zahra. Kita semua yakin bahwa kita akan gembira saat Rasul gembira, dan itu pegangan hidup kita. Dan kita akan sedih saat Rasul sedih. Rasul sallallahu alaihi wa alihi untuk menerima kelahiran putrinya oleh Allah diperintahkan untuk melalui beberapa tahapan. Karena besarnya yang akan wujud di bumi Allah ini. Allah dalam semua ciptaannya ada keistimewaan yang diberikan oleh mereka, manusia tertentu, bahkan pada ciptaan-ciptaannya tertentu. Allah memberikan kepada lelaki ada keistimewaan manusia yang istimewa, yaitu mereka para anbiya Allah dan ausia Allah, aulia Allah. Pun Allah memberikan keistimewaan untuk putri Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, keistimewaan yang tidak pernah diberikan oleh makhluk-makhluk sebelum beliau. Sejarah mencatat bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi selalu diejek oleh mereka orang-orang kafir di Mekah, oleh mereka orang-orang yang tidak senang dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi, oleh mereka orang-orang yang takut budaya mereka akan habis sirna dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Mereka musuh-musuh Rasulullah selalu mengejek Rasulullah dengan ungkapan bahwa beliau Sayyidul Wujud Muhammad adalah lelaki yang abtar, yang artinya abtar itu ialah terputus, tidak memiliki keturunan karena tidak memiliki anak laki. Setiap memiliki anak laki wafat waktu kecil. Mereka musuh-musuh Allah berharap apa yang dibawa oleh Muhammad akan sirna dengan kematiannya, karena tidak meninggalkan anak yang akan meneruskan misi yang dibawa. Allah yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Allah yang kalau bukan karena Sayyidul Wujud tidak menciptakan seluruh makhluknya, Allah tidak membiarkan ejekan ini terus berjalan kepada kekasih beliau, kepada kekasih Allah Sayyidul Wujud, sehingga Allah turunkan satu surat khusus untuk menenteramkan hati Rasulullah dan sebagai jawaban untuk mereka orang-orang yang mengejek Rasulullah. Allah dalam surat itu ingin menjelaskan bahwa Allah ingin memberikan sesuatu yang terbesar untuk beliau. Dan dalam surat yang sama Allah menegaskan mereka lah orang-orang yang terputus yang mengejek Habibullah. Allah turunkan satu surat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kami Allah ingin memberikan kepadamu al-kautsar, sesuatu yang banyak. Ayat akhirnya Allah menyebutkan inna syani'aka huwal abtar, yang mengejek kamulah yang terputus. Karena ayat terakhir ungkapannya yang mengejek kamulah yang terputus, yang menganggap kamu tidak punya turunan, maka banyak kaum mufassir menyebutkan bahwa Al-Kautsar di awal ayat pertama itu menunjukkan bahwa itulah Fatimah Az-Zahra. Al-Kautsar apabila diterjemahkan untuk alam akhirat, maka satu telaga yang Allah akan berikan untuk Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi, yang siapa yang minum dari air Kautsar tidak pernah akan dahaga sepanjang hidupnya kelak. Apabila Al-Kautsar bicara untuk akhirat, yang Allah berikan untuk beliau ialah
kelak di akhirat Al-Kautsar, sementara yang diberikan kepada beliau Sayyidul Wujud di dunia ini Al-Kautsar ialah Fatimah Az-Zahra. Karena sirah Kautsar menunjukkan sesuatu yang banyak tak mampu untuk dihitung dan dibilang. Dan nyatanya keturunan Rasulullah semuanya dari Fatimah Az-Zahra sampai hari ini dan sampai ila an yarithallahul arda wa man 'alaiha. Ternyata yang membawa misi Rasulullah adalah keturunan Zahra. Ternyata manusia yang ditunggu-tunggu oleh seluruh yang mempercayai Allah. Semua manusia menanti bahwa kelak di akhir zaman ada sosok manusia yang akan muncul, akan menyebarkan seluruh keadilan di bumi Allah, menghapus seluruh kezaliman, dan manusia yang dinantikan itu ialah Al-Imamul Mahdi, dan Imamul Mahdi adalah cucu dari Kautsar. Inna a'tainakal Kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi untuk menyambut hadiah Allah, Allahu Akbar, ini hadiah Allah terbesar untuk beliau di skop dunia ini. Terbesar adalah Rasul memperoleh putri yang bernama Fatimah Az-Zahra. Dalam riwayat, Rasul diperintahkan dulu oleh Allah untuk meninggalkan istri kecintaan beliau Khadijah Al-Kubra selama 40 hari. 40 hari itu Rasul disuruh pergi uzlah jauh, hanya taqarrub kepada Allah, siang berpuasa, malam bangun. Karena Allah akan menentukan sesuatu yang amat agung. Persiapan Rasul untuk menerima harus dengan persiapan yang begitu agung. Setelah hari ke-40, Jibril, Israfil, Israel turun membawa satu hidangan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jibril yang menyajikan, Israfil yang mengangkat. Yang menyucikan tangan Rasulullah pun Israfil dan Jibril berebut. Kemudian dalam riwayat, dan riwayat ini bisa dirujuk dalam seluruh buku ahadits di sunnah maupun syiah. Perbedaan riwayat cuman ada yang mengatakan buah pir, ada yang mengatakan apel, ada yang mengatakan buah yang tidak ada di dunia ini. Tapi masalah buah iya. Setelah Rasul memakan buah itu, Rasul diperintahkan, wahai Muhammad, kata Jibril, Allah assalam menyampaikan salam padamu, kembalilah, istrimu menunggu. Rasul kemudian berkata, di malam itu aku datangi Khadijah, dan dari situ benih Fatimah. Bukan buah dari dunia, tapi Allah mendatangkan dari surga. Riwayat yang lain dalam buku sunnah maupun syiah juga, bahwa bukan di dunia Rasul mendapatkan itu, tetapi Rasul diajak Mi'raj, dan di sana diberi buah. Dari buah itulah menjadi nutfah, dan dari itu Rasul mengumpuli istrinya Khadijah, dan dari situ terjadi Fatimah. Dan itu jawaban Rasul ketika Aisyah berkata kepadanya, ya Rasulullah, aku selalu melihat engkau menciumi putrimu Fatimah berkali-kali, tidak layaknya kau lakukan dengan siapapun. Kemudian kata Rasul, hai Aisyah, tidak tahukah engkau bahwa Fatimah haura insiyah, kullama ishtaqtu ilal jannah qabbaltuha. Hai Aisyah, tidak tahukah engkau bahwa ketika aku Mi'raj, aku diberi oleh Allah satu buah yang tidak pernah kulihat lezatnya dan indahnya, dan dari buah itulah jadi benihku, dan dari itulah jadi Fatimah. Wahai Aisyah, setiap
Fatimah adalah bidadari manusia. Setiap aku rindu surga, aku mencium Fatimah. Melata hidup di bumi Allah, menghirup udara di bumi Allah, tetapi asal usul surga, manusia surgawi, simbol surga, dan Rasul apabila rindu surga hanya mendapatkan Fatimah dan tidak mendapatkan kecuali Fatimah. Inna a'tainakal kautsar. Rasul menyambut kelahiran Fatimah. Rasul kemudian mencintai Fatimah. Ayyuhal ikhwah, akan saya ulangi beberapa masalah yang mungkin pernah saya sampaikan, tapi itu karena pentingnya harus kita ulangi. Rasul kemudian mencintai Fatimah. Bukan kecintaan beliau tidak disimpan di hati beliau, tapi beliau ungkapkan. Bukan hanya beliau ungkapkan kepada Fatimah, bukan hanya beliau ungkapkan kepada keluarga kecilnya, kepada kerabatnya, tapi beliau ungkapkan kecintaan beliau kepada Fatimah di setiap halayak ramai. Ayyuhal ikhwah, pegangan kita dalam kehidupan ini cuman Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Apapun yang kita harapkan, kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan, dan apapun yang ingin kita peraih dalam kehidupan ini sampai menuju akhirat, kita tidak punya lain kecuali Sayyidil Wujud Muhammad. Pegangan kita cuma beliau sallallahu alaihi wa alihi, dengan keyakinan bahwa tidak ada makhluk yang lebih mulia dari Sayyidil Wujud Muhammad, siapapun sallallahu alaihi wa alihi. Kita hanya berangkat melalui pintu beliau, masuk ke pintu beliau, baru kita bisa masuk kepada pintu Allah. Rasul yang membawa Al-Quran, Rasul yang membawa misi Islam ini, Rasul yang datang memberi perintah maupun larangan, Rasul yang menyebutkan di balik perintah ada kebahagiaan, ada kenikmatan, ada surga, ada keridhaan Allah. Di balik larangan apabila diterjang ada kemurkaan Allah, ada siksaan, sanksi dunia, kemudian siksaan akhirat dan kemurkaan Allah. Rasul datang dengan membawa konsep yang namanya Al-Quran. Dalam Al-Quran ada perintah maupun larangan. Al-Quran menyebutkan bermacam-macam kewajiban yang harus beliau praktekkan dalam kehidupan beliau. Ternyata kalau kita ingin lihat Quran dalam 30 juz itu, dari mulai awal sampai akhir, Quran itu telah menyatu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah ditanya, "Kaifa kana khuluqur Rasul?" Bagaimana perangai Rasulullah? Jawaban beliau, "Kana khuluquhul Quran." Beliau itu adalah Quranun yamshi bainan nas. Beliau adalah Quran yang berjalan, Quran yang berbicara, karena seluruh kandungan Al-Quran ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah satu tugas Rasul dalam Al-Quran ialah yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim, atau yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, salah satu tugas Rasul ialah mengajari umat, mensucikan mereka manusia. Maka Rasul adalah paling alimnya manusia, a'lamun nas ar-Rasul, karena beliau disuruh ngajar, disuruh memberikan ilmu pada manusia, maka seluruh gudang ilmu ada pada Rasulullah. Kalau Rasul disuruh memerintahkan pada manusia untuk mengajar manusia, untuk mensucikan dirinya, fa'azka makhluk Rasulullah, manusia yang paling suci Rasulullah terlebih dahulu. Kalau ada di Al-Quran perintah untuk bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, maka yang harus kita yakini terlebih dahulu atqa makhluk Sayyidil Wujud, orang yang paling bertakwa beliau terlebih dahulu. Karena tidak bisa beliau menyampaikan, mengajar, memerintahkan kalau beliau belum menyandang itu sendiri.
Maka apapun arti kebaikan dalam Al-Quran, maka yang terdepan memiliki hal tersebut adalah Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu kemudian Allah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi tolak ukur kehidupan kita. Kita bersama Allah atau tidak, tolak ukurnya Sayyidil Wujud Muhammad. Allah hanya menyebutkan mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat pada Rasul berarti telah taat kepada Allah. Semua tolak ukur kehidupan kita Allah cuma berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kemudian Allah jadikan Rasulullah ini sebagai suri tauladan, uswah, qudwah, dan tidak dijadikan oleh Allah sebagai suri tauladan kalau beliau tidak terlebih dahulu dijadikan oleh Allah menjadi manusia yang paling sempurna. Kita mungkin membaca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tidak bisa menjadi uswatun hasanah kalau tidak terlebih dahulu beliau menjadi manusia yang paling sempurna. Karena itu orang yang jauh dari Rasulullah tidak pernah mendapatkan apapun kebahagiaan di dunia ini. Kemudian muncullah dalam Al-Quran itu sendiri ayat-ayat yang menyuruh kita untuk pergi terus ke Rasulullah. Ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasul laksanakan, kata Allah. Apa yang dilarang jauhilah. Karena itu mungkin pernah saya sampaikan dalam beberapa waktu yang lalu, Allah dalam Al-Quran menceritakan pada kita bahwa mereka orang-orang yang terjerumus ke api neraka. Mereka orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah dalam kehidupannya. Mereka ketika di neraka, Al-Quran menceritakan pada kita, mereka teriaknya ialah ya laitana ata'na allaha wa ata'na rasulah. Coba dulu kita taat pada Allah dan taat pada Rasul. Artinya kehidupan kita cuman ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita yang ingin berangkat menuju kepada Allah tidak ada jalan kecuali harus melalui Sayyidil Wujud Muhammad. Manusia yang paling sempurna, manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Begitu sabda beliau. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kalau kita membaca ayat inna akramakum indallahi atqakum, memang orang yang paling mulia di sisi Allah orang yang bertakwa. Tetapi kalau kita mau tanya siapa orang yang paling bertakwa, siapa orang yang paling mulia, jawaban cuma satu, Sayyidil Wujudi Muhammad. Orang yang paling bertakwa, orang yang sempurna, insan kamil. Manusia semacam ini tolak ukurnya pun berangkat melalui ketakwaan, takut pada Allah, tak ilmu dari Allah. Maka ini yang ingin saya masuk kepada Zahra melewati sini. Maka Rasul tidak mencintai sesuatu kecuali itu atas dasar yang dicintai itu jua dalam puncak ketakwaan, puncak ilmu, puncak kemuliaan, puncak takut pada Allah. Tidak membenci sesuatu kecuali yang dibenci ini karena melakukan sesuatu yang menjauhkan diri dari Allah, nil dari Allah, tidak memiliki ketakwaan pada Allah, tidak memiliki sama sekali kebaikan, maka dibenci. Benci atau mencintai berdasar cuman Allah. Dosa besar kalau kita berbicara terhadap orang-orang maksum, kita anggap mereka mencintai sesuatu karena dorongan selain adalah takwa, ilmu, takut pada Allah atau dasar perintah dari Allah. Dosa kita berkata Nabi Yakub salah, terlalu mencintai Yusuf sehingga oleh Allah diberi sanksi dosa. Karena seorang nabi seperti Yakub tidak mencintai melebihi kecintaannya kepada salah satu anaknya kecuali hanya berdasarkan anak ini
atas perintah Allah harus dicintai lebih, atas dasar ketakwaan kelak ke depan anak ini, atas dasar ilmu yang akan dimiliki, atas dasar semua itu baru seorang nabi mencintai lebih dari semuanya. Kalau afdalul khalqi sayyidil wujud Muhammad, maka semua yang terkait dengan beliau menjadi paling mulia. Apapun, setiap kemuliaan harus melewati manusia yang paling mulia, baru kita memperoleh kemuliaan karena kita mendekati atau kita bersama atau kita mengikuti makhluk yang paling mulia ini. Mungkin dalam Rabiul Awal ketika kita membicarakan Sayyidul Wujud, saya pernah sampaikan bahwa kemuliaan yang diperoleh oleh Jibril, kebanggaan Jibril, makhluk Allah yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dengan bermacam-macam pujian. Jibril itu membanggakan bahwa ana khadimu Muhammad. Jibril cuma menjadi khadim li Sayyidil Wujud, dan itu kebanggaan Jibril. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan beliau menjadi mulia. Tinggal mungkin kita akan baca malam ini apa sebenarnya komentar, ungkapan, pujian Rasul, makhluk yang paling mulia itu terhadap putrinya Fatimah Az-Zahra, supaya kita bisa mengenal kebesaran Fatimah melalui ungkapan dari manusia yang tidak ada tolak ukurnya kecuali Allah dan tidak berbicara kecuali wahyu. Apa sikap, apa komentar, apa ungkapan Rasulullah yang oleh Allah disifati ungkapannya, pembicaraannya, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. La yantiqu anil hawa, tidak pernah berbicara atas dasarkan hawa nafsu. Semua murni yang diungkapkan adalah wahyu, perintah dari Allah. Untuk mengenal kebesaran seseorang, coba kita dengar apa pujian dan ungkapan manusia yang terbesar, yang paling mulia terhadap orang itu, sehingga kita tahu bobotnya yang dipuji ini siapa dan yang memuji siapa. Kalau kita merujuk kepada riwayat demi riwayat, kita menemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memuji, sangat mencintai Fatimah Az-Zahra. Dalam semua hal, di mana saja beliau ungkapkan, bukan sekali, dua kali, berkali-kali semenjak Fatimah masih kecil sampai di akhir hayat Rasulullah, tetap beliau ungkapkan kecintaan beliau terhadap Fatimah Az-Zahra. Kalau tidak ada keutamaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra dalam riwayat-riwayat yang begitu banyak, kalau cuman ada satu saja, bahwa kita membaca sejarah yang konkret, yang sahih, bahwa Rasulullah sangat mencintai Zahra, sangat mencintai Fatimah, maka setiap muslim yang mengaku dirinya percaya pada Muhammad Sayyidul Wujud sebagai nabinya, maka harus mencintai Fatimah karena Rasul mencintai Fatimah. Karena perintah Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Karena perintah Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan tidak mencintai orang yang dicintai Rasulullah berarti kita berseberangan dengan Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi mengungkapkan kecintaan beliau dalam ungkapan, dalam praktek pekerjaannya, dalam semua bidang. Kenapa? Jawabannya simpel. Rasul hanya melaksanakan perintah dari Allah. Rasul tidak berbicara kecuali wahyu. Rasul tidak ada di benak Rasul
emosi seorang ayah memanjakan putrinya, membanggakan putrinya. Kalau kita punya itu, kita bertentangan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang kita bisa percaya hanya berarti Fatimah Az-Zahra mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sehingga Habibullah diperintah oleh Allah untuk mencintainya dan untuk mengajak umatnya agar mencintainya. Itu beliau ungkapkan. Beliau ungkapkan, siapa yang mencintai putriku Fatimah berarti mencintaiku. Siapa yang mencintaiku berarti mencintai Allah. Siapa yang mencintai putriku akan mendapat cinta dan kasih sayang dariku. Yang memperoleh cinta dan kasih sayang dariku berarti memperoleh dari Allah cinta dan kasih sayang. Siapa yang membenci putriku berarti membenciku, dan yang membenciku berarti membenci Allah dan akan memperoleh kebencian dari Allah. Apakah ungkapan ini sekedar ungkapan? Apakah memang dibalik semua ini menunjukkan bahwa Rasul sangat mengenal siapa Fatimah? Rasul diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena Fatimah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Rasul bukan cuma, nanti akan saya bacakan riwayat-riwayat, Rasul bukan cuma mengobral, julukan, basa-basi memuji. Itu tidak ada pada kamus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu fas wa hukmuhu adl. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang beliau di depan para sahabatnya beliau sebut. Kadang-kadang beliau melihat beberapa orang pergi ke masjid kemudian cerita, aku baru melewati pintu rumah Fatimah, aku bantu dia sebentar. Seperti riwayat yang kita sering mungkin mendengarkan, bahwa waktu qomat di masjid Bilal terlambat. Bilal muadzin Rasulullah menoleh ke kanan ke kiri, mana Bilal ini? Tidak biasanya terlambat. Kenapa hari ini terlambat? Tidak lama lari Bilal, lari datang. Kata Rasulullah, kamu terlambat, ta'akharta ya Bilal, dari mana kamu? Kata Bilal, aku tadi melewati pintu Fatimah, aku lihat beliau sangat sibuk, maka aku bantu sebentar Fatimah. Langsung spontan Rasul teriak, qad rahimtaha rahimakallah, rahimakallah. Kamu telah berbuat baik untuk Fatimah, maka Allah pasti akan memberikan rahmat untukmu. Jangan salah kemudian kalau kita mendengar riwayat, katanya kalau Rasul sudah mendengarkan suara sandal Bilal di surga. Satu perbuatan kalau dilakukan untuk kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan itu kelak di hadapan Allah sangat tinggi harganya, sangat mahal nilainya. Rasul pernah di hadapan, setiap menyebut suami Fatimah atau anak Fatimah, pasti Rasul membawa nama Fatimah. Ketika Rasul melihat Jabir bin Abdullah al-Ansari menggendong Hasan dan Husain dengan tampak kasih sayang di zaman Rasulullah, Rasulullah melihat kepadanya, kemudian beliau senyum, "Hai Jabir, apakah kamu mencintai dua anak ini?" Jabir teriak, "Iya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, siapa yang mencintai dua anak ini dan ayahnya serta ibunya, atau itu arti Fatimah, maka ia akan bersamaku kelak di surga. Ini ungkapan Rasul semacam ini berkali-kali beliau sampaikan di halayak sahabat. Kenapa Rasul nggak cukup menyampaikan sekali, dua kali, tapi diulang-ulangi?
Rasul ingin mengajari kepada kita bahwa aku sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, aku Khatamin Nabiyyin, aku diwajibkan untuk mencintai Fatimah putriku dan diwajibkan untuk menyampaikan kepada kalian, maka umatku sepanjang zaman cintailah apabila kalian mengharapkan kebaikan dunia dan akhirat. Rasul tidak cukup menampakkan cintanya, tapi beliau menyampaikan bermacam-macam ungkapan terhadap putrinya yang ingin malam ini saya baca beberapa riwayat. Mungkin tahun lalu saya sampaikan salah satu julukan Rasul yang diberikan kepada Fatimah putrinya ialah Rasul menyebutnya Ummu Abiha. Fatimah disebut oleh Rasulullah sebagai ibu ayahnya. Tahun lalu bisa dirujuk di kasetnya, saya syarahi kalimat Ummu Abiha dengan 12 arti. Rasul, seorang ayah. Siapa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ketika ingin menampakkan lambang cintanya pada putrinya, beliau sebutkan Fatimah ini adalah ibu ayahnya. Dan memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan hal ini bukan sekedar ungkapan, tapi ini perintah Allah. Jadi kalau ada manusia-manusia menjadi mulia karena bersama Rasulullah, ada wanita-wanita yang dihormati karena mereka menjadi istri Rasulullah, sehingga wanita-wanita itu disebut ummahatul mukminin, ibu para kaum mukminin. Maka Rasul ingin memberikan untuk putrinya bukan sekedar ibu kaum mukminin, tapi Rasul berkata Fatimah ibu dari ayahnya. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salah satu Ummu Abiha yang pernah saya sampaikan tahun lalu ialah Rasul ingin menyebutkan bahwa Fatimah ini ummul ummah, seluruh umat Muhammad dari awal sampai akhir. Siapa ummuhum? Fatimah. Rasul pernah bersabda, ana wa aliyun abawai hadhil ummah. Aku dan Ali bapak umat ini. Maka ibu umat ini adalah Fatimah Zahra. Dan ini bisa kita lihat dalam Al-Quran. Ketika terjadi mubahalah, sering kita sebutkan mubahalah dalam surat Ali Imran. Ketika Rasul ditantang untuk bersumpah, atau mubahalah itu doa, masing-masing mohon kepada Allah yang dalam kebatilan akan dihancurkan. Setelah Rasul berdebat dengan kaum Kristen Najran, mereka tidak menerima argumen-argumen Rasul. Rasul tantang mereka untuk mubahalah. Mereka keluar, uskup-uskup, pendeta-pendeta, pembesar-pembesar Kristen keluar. Rasul keluar dengan rombongan cahaya. Rasul keluar cuman menggendong Husain di kiri, menuntun Hasan di tangan kanannya. Di belakang Rasul persis Fatimah Az-Zahra. Di belakang Fatimah ada Imam Ali. Ini kalau kita baca ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in hajjuka faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum ila akhir ayat. Yang diajak Rasul mewakili abna'ana Hasan dan Husain. Nisa'ana yang diajak oleh Rasulullah satu hanya wanita, yaitu mewakili seluruh wanita sepanjang kehidupan mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menggendong Husain, menuntun Hasan. Di belakang Rasulullah Fatimah Az-Zahra, di belakang Fatimah ada Imam Ali. Rombongan cahaya. Setelah mereka orang-orang Nasara melihat cahaya yang ada pada Ashabul Kisah, Sayyidil Wujud Muhammad, Fatimah, Ali, Hasan dan Husain,
Kata mereka berbicara sendiri, lebih baik kita batalkan mubahalah ini. Aku lihat wajah-wajah kalau sekali doa seluruh Kristen kita akan hancur, tidak akan yang hidup lagi di dunia ini. Jalannya itu pun aturan wahyu. Rasul menggendong yang Husain, menuntung yang Hasan, Fatimah di belakang Rasul, belakang Fatimah Imam Ali. Itu pun yang mengatur adalah wahyu, karena gerak-gerik Rasul semua wahyu. Kenapa posisi Fatimah di tengah antara Abuha ar-Rasul dan di belakang Ba'luha al-Wasi al-Imam Ali? Karena Fatimah keberadaan beliau ialah barzakhun bainan nubuwati wal imamah, penyambung antara kenabian ayahnya dan keimamahan suaminya Ali bin Abi Thalib. Karena a'immatul athhar semua adalah putra Fatimah. Rasul menjuluki Ummu Abiha. Bagaimana seorang ayah menyebut putrinya, ini ibu bapaknya, ini ibu ayahnya. Rasul ingin mengatakan, ini ibuku, hadhihi ummi. Nanti bisa kita lihat kan, memang Fatimah Ummul Risalah, Ummul Tathhir, Ummul Ismah, Ummul Ibadah, Ummul Mu'jizah, semua kebaikan yang ada pada Rasulullah ada pada Zahra. Rasul menyebut Siti Fatimah ini dengan ungkapan, Bukhari pun meriwayatkan dalam kitab Bad'il Wahyi, bahwa Rasul menyebutkan Fatimah bad'atun minni. Allahu Akbar. Fatimah sepenggal dariku. Apakah kiranya arti bad'atun? Apakah Rasul ingin menginginkan bad'ah itu ialah Fatimah putriku, sepenggal dariku, hubungan jasad? Rasul seorang nabi yang paling fasih dalam bahasa, Rasul yang tidak berbicara kecuali wahyu. Kalau cuma hubungan ini, semua orang tahu kalau Fatimah adalah putri Sayyidul Wujud. Tetapi Rasul ingin menyebutkan di balik bad'atun minni, sepenggal dariku, dalam arti ruhaniyah yang dimiliki Fatimah. Kalau Rasulullah aqalul aqilin, fa Fatimah aqalul aqilin, lianna Fatimah bad'atul Mustafa. Kalau Rasul orang yang paling takwa kepada Allah, maka setelah Rasul Fatimah, karena Fatimah bad'atul Mustafa. Kalau Rasul makhluk Allah yang paling takut pada Allah, maka setelah Rasul Fatimah, karena Fatimah sepenggal dari Rasulullah. Kalau Rasul memiliki semua perangai yang indah, maka sepenggal dari perangai yang indah itu ada pada Fatimah. Ini yang Rasul ingin sebutkan, Fatimah bad'atun minni. Akal Fatimah akal Rasulullah, jiwa Fatimah jiwa Rasulullah, ilmu Fatimah ilmu Rasulullah, takwa Fatimah takwa Rasulullah, takutnya Fatimah kepada Allah, khasyatu Fatimah khasyat Rasulullah. Semua yang ada pada Rasulullah ada pada sepenggal darinya. Tidak cukup Rasul mengatakan Fatimah bad'atun minni, tapi Rasul juga mengatakan Fatimah qalbi, Fatimah ruhi allati baina jambai. Fatimah adalah hatiku, Fatimah adalah jiwaku yang ada di benakku. Qalbur Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kita pernah kaji hati Rasulullah itu apa? Hati Rasulullah itu tidak ada kecuali Allah. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Itu pujian Allah untuk Rasulullah. Maka qalbu Rasul itu Fatimah. Fatimah juga dalam kehidupannya tidak ada di alam wujud ini kecuali Allah. Kalau kita menyebut Rasulullah orang yang paling ahli ibadah di hadapan Allah, sehingga bengkak kakinya selalu bangun malam, ketika salah satu istrinya mengatakan karena kesian melihat bagaimana ibadahnya Rasulullah,
Kata sang istri, kenapa kamu lakukan semacam ini sampai bengkak kakimu, sementara Allah telah mengampuni semua dosamu, kamu tidak punya dosa. Jawaban Rasulullah, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Kalau Rasul begitu ibadahnya, maka baca buku sejarah. Fatimah tawarramat qadamaha, Fatimah pun bengkak kakinya, banyak bangun malam. Sehingga Al-Imam Al-Hasan meriwayatkan, aku melihat ibuku di malam Jumatnya, di mihrabnya, bangun semalam suntuk berdoa. Dan aku mendengarkan, kata putranya Hasan yang masih kecil, ibuku menyebut orang semua, didoakan orang lain, gak berdoa untuk dirinya atau untuk anak-anaknya. Semua orang didoakan. Di esokan hari, Imam Hasan berkata kepada sang ibu, ya ummah, hei ibuku, aku mendengar kamu semalam berdoa untuk orang lain semuanya. Tidakkah engkau berdoa untuk kami atau untuk dirimu? Jawaban sang ibu, ummul ummah, ya bunai, al-jar qabla dar. Dulu kan orang lain, tetangga, sebelum penghuni rumah, wahai putraku. Kalau kita melihat Rasul dalam ibadahnya, kita akan menemukan ibadah itu ada pada Fatimah. Sehingga Fatimah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Fatimah qalbi, bahjatu qalbi, nuru aini, Fatimah ruhi allati baina jambai. Kalau kita menyebutkan Fatimah jiwa Rasulullah, maka ketentuan Allah maha adil. Dua jiwa ini telah menyatu sehingga tidak bisa dipisah. Sejarah mencatat, Anas bin Malik meriwayatkan, para sahabat lain juga meriwayatkan, kita tidak menyaksikan Rasul tidak tidur malam sebelum mencium Fatimah. Tidak ada hari tanpa Fatimah untuk Rasulullah. Sejarah mencatat, kalau Rasul mau pergi keluar kota, mau jihad, maka rumah terakhir yang diambil Rasulullah adalah rumah Fatimah. Kalau Rasul kembali dari luar kota, rumah pertama sebelum rumah siapapun yang didatangi Rasulullah adalah rumah Fatimah. Jiwa Rasulullah, hati Rasulullah. Maka itu ketentuan Allah yang maha adil. Ketika Rasul wafat, Allah tidak izinkan Fatimah untuk hidup lebih lama, karena dua jiwa ini tidak bisa berpisah. Beliau cuma hidup 75 tahun, 75 hari setelah wafat ayahnya. Dalam riwayat 95 hari, menyusul kematian ayahnya. Dan beliau menganggap pisah dengan ayahnya ini satu musibah yang besar. Belum lagi beliau melihat syariat ayahnya mulai dipermainkan. Tetapi wafat Rasul sallallahu alaihi wa alihi, bagi jiwa Rasul, bagi hati Rasul, putri Fatimah, putri beliau, adalah satu musibah yang besar. Sehingga pernah beliau ungkapkan depan pusara ayahnya, qul lil mughayyabi tahta adbaqis sara in kunta tasma'u sarkhati wa nidaiya subbat alayya masaib law subbat 'ala an-nahari lasirna layaliya. Wahai, katakan yang ada dalam pusara ini, kalau engkau mendengarkan ungkapanku, teriakanku, telah menimpa padaku musibah demi musibah. Kalau musibah itu dituangkan pada siang, siang akan menjadi malam gelap gulita, tidak mampu untuk berpisah. Kenapa? Hati Rasulullah, bad'atul Mustafa, qalbul Mustafa, ruhul Mustafa sallallahu alaihi. Karena itu Siti Fatimah itu senyum, nampak gembira. Kapan? Ketika dibisik Rasulullah bahwa engkau, wahai putriku, ada dua kali bisikan diberikan untuk Fatimah di akhir hayat Rasul. Rasul ketika sakit di akhir hayat beliau, beliau memeluk putrinya Fatimah, menciumnya.
persis kemudian membisik di telinganya satu bisikan. Fatimah kemudian spontan nangis. Lepas dari pelukan, dipandang terus wajah Fatimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul tahu apa yang akan terjadi untuk Fatimah. Dipanggil kedua, dipeluk, dibisikkan sesuatu pada telinga Fatimah. Fatimah senyum, gembira, nampak gembira. Setelah wafat Rasul, ini tanda tanya bagi yang menyaksikan. Setelah wafat Rasul, ditanya beliau, apa yang terjadi? Bisikan pertama kamu nangis, bisikan kedua kamu tersenyum. Kata beliau, Fatimah, ketika ayahku membisikkan aku dalam bisikan pertamanya, ayahku berkata, hai Fatimah, telah tiba ajal ayahmu. Maka inilah perpisahan di alam dunia ini. Maka aku menangis, gak mampu bisa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisikan kedua, aku tersenyum karena ayahku berkata kepadaku, Fatimah, kamu adalah keluargaku yang paling cepat dan yang pertama menyusul kematianku. Maka aku gembira. Dan sebelum wafat berkali-kali Fatimah mimpi melihat menyaksikan Rasulullah. Di akhir-akhir hayat beliau selalu beliau nampak ayahnya, dan selalu ayahnya berkata, cepat-cepat kemari putriku, aku rindu kepadamu. Fatimah adalah badha'atul Mustafa, sepenggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah menyebutkan Fatimah Sayyidatun Nisa'il Alamin, Fatimah Sayyidatun Nisa'il Mu'minin, Fatimah Sayyidatun Nisa' Ahlul Jannah. Begitu Muslim meriwayatkan. Fatimah ini penghulu seluruh wanita muslimin, mukminin, atau penghuni surga. Artinya kalau ada kaum mukminin yang calon akan masuk surga, dan kalau nanti ada orang-orang yang masuk di surga karena kesempurnaan mereka, maka yang paling sempurna dari yang sempurna ini adalah Fatimah. Kalau gitu, kalau nggak begini, artinya tidak ada artinya beliau Sayyidatun Nisa Ahlul Jannah. Tidak ada artinya beliau Sayyidatun Nisa'il Alamin. Dan yang lebih gamblang, ketika Rasul menyebutkan bahwa kemarahan Allah ada pada kemarahan Fatimah. Hadis ini cukup satu sebagai dalil bahwa Fatimah adalah ma'sumah. Karena Rasul, dan hadis ini sangat sahih, Rasul menyebutkan bahwa kemarahan Fatimah kemarahan Allah, menunjukkan bahwa Fatimah tidak pernah marah, kecuali beliau ketika marah, kecuali apa? Kalau ada pelanggaran ketentuan Allah, pelanggaran perintah Allah, baru beliau marah. Karena itu kemarahan Fatimah kemarahan Allah. Fatimah tidak mencintai kecuali di balik cinta itu adalah kebaikan yang atas perintah Allah. Maka itu kecintaan Fatimah, kecintaan Allah. Fatimah berarti Fatimah tidak pernah mengambil haknya orang sehingga mampu orang lain untuk marah kepadanya karena Fatimah salah. Fatimah tidak pernah melakukan kesalahan, buktinya Rasul dengan lisan wahyu. Kemarahan Fatimah kemarahan Allah. Sebaliknya, kerelahan Fatimah kerelahan Allah. Ya Allah, Siti Fatimah ketika masih kecil oleh Rasulullah digendong, beliau pergi depan sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekali lagi, ini bukan perilaku seorang ayah yang ingin menampilkan putrinya, buang jauh-jauh dari benak ini. Kita harus melihat Rasul itu bukan kita, bukan manusia biasa, basaran lakal basar. Rasul adalah tidak melakukan sesuatu kecuali murni perintah Allah, murni karena hubungan kepada Allah berkaitan dengan takwa, khasyah, ilm, dan hubbullah. Pernah menggendong Fatimah masih kecil. Beliau kemudian berkata, man arafaha faqad arafaha, wa man lam ya'rifha fa inni u'arifuha.
Siapa yang kenal dia, sungguh dia telah kenal. Yang belum kenal akan ku kenalkan siapa ia. Apakah ada yang kenal saat itu? Ada Ali bin Abi Thalib, babu Madinati ilmi Rasul, yang semua ilmu Rasul ada pada beliau. Yang belum kenal akan ku kenalkan, innaha Fatimah bintu Muhammad. Man ahabbaha faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ahabballah. Man abghadaha faqad abghadani wa man abghadani faqad abghadallah. Ketahuilah dia adalah Fatimah putri Muhammad. Yang mencintainya berarti mencintai aku. Yang mencintai aku berarti memperoleh cinta dari Allah. Yang membencinya berarti membenciku, dan membenciku berarti membenci Allah. Kapan kita akan memperoleh cinta dari Allah? Kita boleh mengaku cinta pada Allah, boleh. Setiap orang boleh mengaku cinta pada Allah. Tapi pertanyaannya, kapan kita memperoleh cinta dan kasih sayang dari Allah? Bukan semua orang yang teriak aku cinta Allah, Allah mencintai kita. Al-Quran banyak, wallahu la yuhibbul kafirin, la yuhibbul zalimin, la yuhibb macam-macam. Kapan kita akan memperoleh cinta dari Allah? Jawabannya cuma satu ayat Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti aku, kata beliau, baru kalian akan dicintai Allah. Maka salah satu yang harus kita lakukan untuk mengikuti Rasulullah ialah mencintai putrinya Fatimah karena Rasul mencintainya. Mengiyakan yang diminta Fatimah karena Rasul mengiyakan. Bukti, baru kita memperoleh cinta dari Allah. Man arafaha faqad arafaha wa man lam ya'rifha fa inni u'arifuha. Kemarahan Allah letakkan di sini. Ini bukan satu sembarangan ayyuhal ikhwah. Ini menunjukkan sesuatu yang amat dahsyat sekali. Menunjukkan bahwa memang Fatimah adalah manusia yang paling sempurna, tidak marah kecuali hanya perintah dari Allah.